Di dunia yang kayaknya terobsesi banget sama logo dan pamer-pamer kekayaan, ternyata ada loh sekelompok orang yang milih jalan yang lebih senyap. Nah, disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang menarik. Kenapa ya orang yang beneran kaya itu seringnya malah nggak kelihatan berusaha buat terlihat kaya? Selamat datang di sisi lain dari kemewahan. Kelihatannya sih pertanyaan simple ya, tapi jawabannya ini ngebuka sebuah dunia yang tersembunyi, yang aturan mainnya itu beda banget. Yuk kita coba selami filosofi di balik fenomena ini. Nah, ini dia istilahnya, quiet luxury. Ini bukan sekedar soal beli barang mahal tanpa logo ya, ini lebih dalam lagi. Ini tuh sebuah filosofi hidup yang lebih mentingin substansi daripada penampilan. Dan filosofi ini dibangun di atas beberapa pilar utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, pilar pertamanya dan ini mungkin yang paling dasar banget adalah cara mereka ngelihat sebuah pembelian. Buat mereka, ini tuh bukan soal konsumsi, tapi lebih ke investasi jangka panjang. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada kemewahan yang teriak-teriak lewat logo dan tren yang ganti-ganti terus. Di sisi lain, ada kemewahan yang berbisik, yang ngomongnya itu lewat kualitas bahan, detail jahitan tangan, dan desain yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi intinya gini, setiap pembelian itu adalah keputusan yang dipikirin matang-matang. Pertanyaannya itu bukan, ini lagi ngetren nggak ya, tapi lebih ke, ini bakal awet nggak? Kualitasnya sepadan nggak? Pola pikir kayak gini tuh ngubah belanja jadi semacam kurasi yang penuh kesadaran. Oke, dari pola pikir membeli lebih baik, sekarang kita geser ke sesuatu yang lebih dalam. Kalau kualitas itu investasi material, ternyata ada aset lain yang jauh lebih berharga, yaitu mata uang yang nggak bisa kamu lihat di rekening bank. Kutipan ini sih udah ngerangkum semuanya dengan sempurna. Uang yang dipamerin itu emang berisik, dia berteriak. Tapi kekayaan sejati yang akarnya dari dalam, dia cuma berbisik. Kenapa? Karena dia nggak butuh validasi dari luar. Rasa percaya dirinya itu udah tenang. Jadi, mata uang bisikan ini apa aja sih bentuknya? Ternyata ini semua soal karakter. Gimana etiket kamu pas lagi makan, gimana cara kamu memperlakukan staf restoran, kemampuan buat jaga rahasia, sampai kemauan buat terus-terusan investasi ke ilmu pengetahuan. Nah, ini aset yang beneran gak ada harganya. Ngomongin soal karakter dan cara kita ke orang lain, ini nyambung banget ke aset berikutnya yang paling mereka jaga ketat, lingkaran pertemanan. Di dunia quiet luxury, prinsipnya itu beda banget. Bukan soal ngumpulin kenalan sebanyak-banyaknya. 5. Mungkin angkanya kedengeran kecil banget ya, tapi coba deh bayangin kekuatannya. Pikirin baik-baik. Punya 5 orang yang bisa kamu percaya 100% dibanding 1000 kenalan di pesta. Di dunia ini, kualitas hubungan itu ngalahin kuantitas, telak. Hal ini benar-benar ngedefinisiin ulang arti networking. Ini bukan lagi soal transaksi singkat, tukaran kartu nama basa-basi, tapi soal menumbuhkan hubungan dan kepercayaan yang tulus, yang seringnya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun buat dibangun. Nah, ngomongin soal bertahun-tahun, kita sampai di pilar terakhir, yang mungkin adalah bentuk kemewahan paling tinggi. Ini bukan lagi soal apa yang kamu beli, tapi soal gimana kamu gunain aset paling berharga yang kita semua punya, waktu. Jadi kemewahan yang sejati itu ternyata bukan ngabisin waktu buat belanja, tapi buat pengembangan diri. Nyisihin waktu buat bener-bener nikmatin karya seni, nyatu sama alam, atau mungkin cuma diem tenggelam dalam sebuah buku. Aktivitas kayak gini tuh bukan pengisi waktu luang, tapi investasi buat menenangkan dan memperkaya pikiran. Inilah bentuk self-care yang paling hakiki. Oke, sebagai penutup, yuk kita tarik benang merah yang nyambungin semua pilar ini jadi satu gagasan besar yang kuat banget. Nah, ini dia intinya. Pada akhirnya, gaya hidup ini tuh bukan soal pamer harta, tapi soal ngejaga martabat dan kehormatan diri. Sebuah keanggunan yang datangnya dari dalam, bukan dari label merek yang nempel di luar. Sekarang, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba lupain sejenak soal merek dan harga. Menurut Anda, apa sih satu hal, satu sifat, atau mungkin satu tindakan yang bikin seseorang itu kelihatan berkelas secara instan? Coba deh pikirin.